Halo Sobat Gitbayers. Nah, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, tempat ngobrolin dunia finansial dengan gaya santai tapi tetap berbobot. Aku Syifa. Dan aku Revanza. Tentunya kali ini seperti biasa kita bakal ngobrol seru nih tentang pasar modal dan juga dunia finansial. Nah, tapi kali ini tuh kita sedikit berbeda, Chef. Yang biasanya kita lebih diskusi sama narasumber, kali ini tuh kita ada Q&A session di mana pertanyaannya itu udah kami drop di Instastory Gitbay FEB Unan. Nah, bener nih. Jadi hari ini kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Gitbayers. Tentunya kita masih dengan narasumber spesial kita, yaitu Kak Caira Madola dari Bursa Efek Indonesia. Halo Kak. Oke, mungkin kita langsung aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama ini dari Bang @arisbawova_. Nah, pertanyaannya, apakah saham blue chip bagus untuk dijadikan trading jangka pendek? Oke, jadi saham blue chip ini kan istilah ya, istilah buat saham-saham yang liquid. Jadi kalau misalnya di pasar modal kita kenal dengan liquid LQ45. 45 saham yang liquid atau bisa dibilang itu saham blue chip gitu kan. Blue chip ini kan kalau di dunia ini saham yang bagus ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi di saham blue chip, artinya saham-saham yang paling bagus, kapitalisasi pasarnya paling tinggi, nah itu sebenarnya lebih disarankan untuk disimpan jangka panjang. Nah, jadi tapi balik lagi, apakah teman-teman mau investasinya jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek? Karena kalau misalnya dari sisi investor, investasi jangka panjang itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan kita investasinya jangka pendek. Nah, kalau misalnya teman-teman memang pilihan tipe investasinya adalah investasi jangka pendek, mungkin lebih bisa memilih saham-saham yang cocok ditransaksikan jangka pendek. Artinya dalam jangka waktu yang pendek itu keuntungan yang didapatkan itu lebih maksimal gitu. Karena kalau saham-saham yang blue chip itu biasanya pergerakannya itu tidak begitu signifikan. Artinya naik turunnya itu tidak begitu tinggi dibandingkan dengan saham-saham yang di bawah itu. Jadi balik lagi, boleh ditransaksikan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, itu dibalikin lagi ke tipe investornya teman-teman masing-masing. Nah, kalau saham blue chip itu apa aja tuh Kak contohnya? Nah, saham misalnya kayak di PT Telkom, ya, BRI, BCA, Semen Indonesia, Indofood, Kalbe Farma, terus juga ada Unilever, ada yang saham-saham yang intinya adalah saham-saham itu memiliki kapitalisasi besar, artinya ditransaksikan setiap hari dengan jumlah atau nominal yang cukup besar, ya, bahasa simpelnya seperti itu. Jadi tidak saham-saham yang saham tidur atau saham-saham yang jarang ditransaksikan, tapi yang LQ45 ini atau saham blue chip ini sangat sering atau sangat aktif ditransaksikan setiap hari. Nah gitu ya Bang @arisbawova. Nah udah terjawab ya pertanyaannya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Itu tuh dari Bang Galih Ginan. Pertanyaannya tuh, apakah ada perbedaan pajak untuk saham syariah? Oke, saham syariah dengan saham yang tidak syariah. Sebenarnya teman-teman, tidak ada perbedaan dari segi mekanisme maupun dari segi aturan yang diberlakukan terhadap saham konvensional, saham biasa, ataupun saham syariah. Nah, untuk tadi pertanyaannya fee ya, atau pajak. Kalau untuk PPN itu adalah PPN itu 11% dari total transaksi. Jadi setiap kali teman-teman melakukan transaksi beli maupun jual itu dikenakan 11% dari biaya brokernya. Ya, saya ralat tadi dari biaya broker. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita ambil contoh, teman-teman beli saham di harga 5.000 sebanyak 2 lot, ya. Berarti dana yang kita keluarkan 2 lot, 2 kali 100 kali 5.000, yaitu 1 juta. Nah, anggaplah fee belinya itu 0,2%. Nah, dari 0,2% itu di dalamnya sudah masuk biaya levi ke IDX, ke P ke C, biaya broker, dan juga sudah termasuk pajak sebesar 11% dari biaya broker. Nah, begitu juga kalau teman-teman melakukan transaksi penjualan.
itu juga dikenakan biaya broker, anggaplah 0,3% ya. Nah, kenapa lebih tinggi fee untuk penjualan? Karena selain kena pajak PPN, ya itu juga dikenakan pajak PPH 0,1% dan 0,1% dari transaksi. Jadi kalau misalnya transaksinya 1 juta, berarti langsung dipotong biaya broker. Anggaplah biaya brokernya itu 0,3%, berarti berkurang 3.000 gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan transaksi beli maupun jual, itu dikenakan pajak dua-duanya. PPN beli dan jual, PPH hanya untuk penjualan saja gitu. Oh, berarti untuk saham syariah itu dalam pembayaran pajaknya nggak ada perbedaan ya, Kak? Tidak ada perbedaan, sama dengan saham biasa, saham reguler. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Dari Bang @abian_ nih. Jika melihat dari prospek karir, manakah yang lebih benefit dari CFA dengan CTA nih Kak? Oke, ini kayaknya yang nanya nih kayaknya sudah mulai, ya udah mau expert gitu ya, Kak? betul, sudah artinya tuh sudah mau tamat nih, udah paham atau ya udah mau nyari-nyari sertifikasi apa yang bagus ya buat karirnya. Nah, kita lihat dulu dari segi perbedaan CTA dan CFA. Kalau CFA itu kepanjangan dari Chartered Financial Analyst. Berarti ini lisensi atau apa istilahnya itu ya? Sertifikasi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi analis, baik analis di keuangan, apakah itu di perbankan, di perusahaan sekuritas. Terus teman-teman juga bisa menjadi manajer investasi, bekerja di perusahaan aset manajemen, ya bisa manajemen portfolio dan juga bisa menentukan strategi investasi. Jadi ini semacam sertifikasi yang dibutuhkan oleh analis, ya, Chartered Financial Analyst. Nah, sedangkan untuk CTA itu kan singkatan dari Certified Teaching Auditor. Ini lebih spesifik untuk mengaudit ataupun lebih ke akuntansi ya, memeriksa. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, biasanya untuk dosen atau untuk orang yang bekerja sebagai auditor. Nah, ini lebih diperlukan. Nah, jadi kalau pertanyaannya lebih bagus yang mana, CFA atau CTA? Nah, ini balik lagi ke teman-teman, mau lebih spesifik, misalnya sebagai auditor ya, atau sebagai dosen mungkin lebih bisa memilih. Kalau kamu misalnya latar belakangnya dari ekonomi dan jurusan akuntansi, cocoknya mungkin CTA. Nah, tapi kalau ingin yang lebih luas, nah teman-teman bisa ngambil CFA. Jadi selain teman-teman bisa bekerja di perusahaan sekuritas, juga bisa bekerja di dunia perbankan sebagai manajer investasi dan lain sebagainya. Jadi ruang lingkupnya kalau CTA itu lebih spesifik, sedangkan CFA itu lebih luas gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman. Berarti kalau untuk prospek itu sebenarnya sama-sama bagus ya Kak? Sama-sama bagus, tergantung ininya prioritasnya kemana. Tergantung passionnya, Kak. Passionnya kemana? Lebih suka ke auditor gitu ya, atau lebih umum gitu ya sebagai analis gitu. Nah gitu ya Bang @abian. Balik lagi nih ke background dan juga tujuan kita masing-masing. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Isma Aulia, mekanisme IPO itu kayak gimana ya Kak? Apakah semua saham IPO itu direkomendasikan untuk dibeli? Oke, saya jelasin secara global ya, secara umum. Jadi kalau misalnya proses IPO itu, mekanisme yang pertama sekali, biasanya calon emiten atau perusahaan itu mengajukan diri ataupun menghubungi Bursa Efek Indonesia, mengajukan untuk ingin melakukan penjualan saham atau melakukan go public di pasar modal Indonesia. Nah, dari situ Bursa Efek Indonesia akan menganalisa ya, apakah perusahaan tersebut layak untuk menjual sahamnya di pasar modal atau tidak. Nah, otomatis ketika pengajuan, si calon emiten itu harus melaporkan laporan keuangannya. Istilahnya itu prospektus, informasi umum mengenai perusahaan, di mana di dalamnya itu ada laporan keuangan, ada informasi-informasi mengenai perusahaan yang nanti bisa dipertimbangkan layak atau tidaknya bertransaksi atau mengajukan diri ataupun melakukan IPO di pasar modal. Nah, kalau misalnya dari tahapan itu
itu sudah lolos, maksudnya itu sudah disetujui oleh Bursa Efek Indonesia, langkah selanjutnya adalah perusahaan juga harus mendapatkan izin dari OJK. Nah, OJK juga akan melakukan hal yang sama, akan melakukan verifikasi, audit dan lain sebagainya, bahkan juga akan mengunjungi perusahaan tersebut, ya. Nah, kalau dari OJK-nya juga sudah setuju, nanti akan dikeluarkan pernyataan izin untuk melakukan go public. Nah, setelah itu barulah nanti saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Jadi kita bisa melakukan pembelian melalui eIPO, ya. Kita bisa melakukan pemesanan dengan harga saham yang mungkin sudah ditetapkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, proses ini sebenarnya bisa panjang, membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang pendek, tergantung dari kelengkapan dokumen yang diberikan oleh perusahaan. Karena persyaratan perusahaan yang IPO itu kan ada berbagai macam, ya. Nah, kalau seluruh persyaratan itu sudah dipenuhi oleh perusahaan atau calon emiten, nah prosesnya itu bisa lebih cepat. Bisa paling cepat 4 bulan lah gitu, ya. Bahkan bisa setahun ataupun lebih dari 2 tahun, tergantung dari ini perusahaannya, kelengkapan dokumen tadi. Oh, kalau untuk misalnya perusahaan IPO itu Kak, itu tuh direkomendasikan untuk beli nggak Kak? Gini ya, ada loh tipe investor yang dia tuh IPO hunter istilahnya. Jadi kalau ada perusahaan IPO, dia hanya ngejar perusahaan yang IPO aja. Tapi kalau trading harian tuh dia nggak begitu aktif. Dia kalau ada yang IPO baru tuh aktif melakukan trading. Nah, sebenarnya itu balik lagi sih ke ke investornya gitu. Nah, kalau perusahaan yang baru IPO, kita kan bisa lihat prospektusnya, cuman kita nggak bisa lihat historikalnya karena perusahaan ini baru listing nih. Kita hanya bisa lihat laporan keuangan 2 tahun terakhir, ya, yang sudah diaudit. Artinya analisa kita mungkin agak lebih pendek gitu, ya. Nah, dibandingkan dengan mungkin perusahaan yang sudah lama go publicnya, seperti misalnya Bank BRI. Jadi historikalnya kita bisa lihat beberapa tahun ke belakang tuh seperti apa, supaya kita bisa melakukan analisa prospek ke depannya seperti apa. Jadi kalau misalnya perusahaan yang baru IPO, penilaian kita, analisa kita hanya sebatas laporan keuangan 2 tahun terakhir yang disampaikan oleh perusahaan. Nah, apakah itu layak untuk dibeli? Ya, kalau misalnya menurut teman-teman, misalnya nih perusahaan perusahaan yang istilahnya itu bagus lah gitu, ya. Misalnya kayak kayak kemarin tuh, kayak perusahaan misalnya kayak Gojek. Nah, itu kan euforianya perusahaannya ini kan, tapi ternyata setelah dibeli, ya teman-teman tahu sendiri, dia mengalami penurunan. Nah, begitu juga sebaliknya, mungkin perusahaannya yang biasa-biasa aja, tapi karena fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, setelah IPO dia justru mengalami kenaikan. Jadi balik lagi, jadi di sini kami di Bursa Efek Indonesia itu tidak bisa merekomendasikan beli atau jual. Nah, itu yang bisa merekomendasikan tuh biasanya perusahaan sekuritas. Itu pun bukan memaksa. AFG itu istilahnya disclaimer on, bisa menjadikan informasi yang disampaikan oleh analis oleh perusahaan sekuritas itu menjadi informasi referensi, betul. Tapi bukan sebagai acuan. Ya, kalau misalnya jadi acuan, kalau salah berarti kan bisa minta pertanggungjawaban, ya. Betul, makanya istilah itu disclaimer on. Jadi kalau misalnya informasi yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, ya kita tidak bisa menyalahkan analis atau perusahaan sekuritas tersebut. Gitu. Tapi kan Kak, rata-rata nih mungkin setahun kebelakangan nih ada beberapa IPO itu rata-rata tuh di beberapa setelah dia listing tuh pasti bakal arah terus Kak. Jadi tuh bisa nggak kalau kita simpulin kalau IPO itu di awal pasti harganya naik? Gitu ya. Saya sebenarnya gimana ya mau jawabnya? Balik lagi sebenarnya teman-teman, ya, balik lagi kalau misalnya kalau beberapa historikalnya beberapa tahun terakhir tuh setiap perusahaan yang IPO tuh ARA gitu kan. Nah, tapi sebenarnya jangan jadikan itu patokan juga, ya kan? Karena kalau kita lihat secara global gitu, ya, kebanyakan memang mengalami kenaikan mungkin setelah IPO. Tapi kalau kita jadikan patokan, takutnya nanti ada yang mau IPO, kita langsung udah percaya ini pasti ARA nih. Ternyata enggak, nah kan tetap kita punya inilah resiko. Nah, gitu. Jadi jangan
ya mungkin kebetulan aja beberapa sahamnya IPO itu mengalami kenaikan, tapi jangan jadikan patokan. Takutnya nanti salah, nah kita yang dirugikan. Oke, Kak. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya aja ya Kak. Iya. Dari Valencia MJJ nih Kak. Apakah resisten bisa dimanipulasi untuk menciptakan jebakan psikologis bagi investor nih Kak? Bisa banget. Iya, jawabannya bisa banget. Resisten itu kan harga patokan harga tertinggi. Misalnya kan harga sekarang tuh berapa. Jadi ada harga resisten, ada harga support gitu ya. Harga terendah yang dianalisa oleh analis tuh harga supportnya segini. Misalnya harga saham, kita ambil contoh aja, harga sahamnya sekarang 1.000, harga supportnya misalnya 500, harga resistennya 1.500. Nah, menurut pandangan analis, pergerakan harga saham tersebut tuh di kisaran 500 sampai 1.500, karena supportnya 500, resistennya harga tertingginya 1.500. Jadi perkiraannya saham itu akan bergerak di kisaran harga tersebut. Nah, bisa nggak dimanipulasi resisten? Bisa-bisa aja, ya kan? Bisa dimanipulasi, ya bisa aja. Istilahnya ada pihak tertentu yang menginginkan harga saham ini naik gitu ya ke batas resisten, ke harga resisten. Nah, berarti ada manipulasi pasar atau istilahnya psikologis pasar lah yang dimainkan. Nah, bisa jadi dengan menyebarkan informasi atau rumors gitu ya, yang membuat investor tertarik untuk melakukan pembelian, sehingga banyak yang membeli, harga sahamnya mencapai harga resisten. Dan setelah di harga resisten, pihak tersebut yang punya kepentingan menjual sahamnya. Setelah jual, dia juga mungkin dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah itu terjadi penurunan harga. Nah, itu bisa dimanipulasi atau bisa lah dimainkan psikologis investornya itu gitu. Bisa banget, dan itu memang real terjadi di pasar modal gitu. Jadi kita tidak bisa, di Bursa Efek Indonesia itu juga tidak bisa mengendalikan psikologis investor kan, masing-masing kita kan kayak saya sama Siva, saya nggak bisa mengendalikan Siva ini orangnya introvert, saya kendalikan dia supaya jadi ekstrovert kan nggak bisa. Itu balik lagi ke si investor itu sendiri gitu. Tapi mungkin kita bisa mengarahkan, memberikan informasi sebaik-baiknya supaya Siva tidak terjerumus psikologis trading itu jadi nggak bagus gitu. Nah gitu ya Sobat Gibayers, fun fact juga nih buat Sobat Gibayers yang lagi nonton di rumah. Oh, berarti ini relate ke yang sering-sering dibilang tuh digoreng-goreng gitu ya Kak sahamnya. Ini kalau ya digoreng, kalau goreng itu kalau bahasa Sunda kan artinya jelek ya. Maksudnya itu digoreng itu artinya kita nggak goreng ya. Gini. Kalau kerupuk yang gurih-gurih itu kan yang digoreng-goreng ya, gorengan, itu kan enak tuh ya. Tapi kan nggak sehat. Nah, yang direbus-rebus kayak sayur itu yang lebih sehat. Tapi orang kebanyakan nggak suka. Sukanya ya, yang digoreng ya Kak? Yang digoreng, sukanya digoreng. Walaupun nggak sehat, tapi enak. Dibandingkan dengan yang direbus, tapi sehat. Tapi nggak enak. Nah, lebih memilih itu kan. Nah, mungkin sama juga seperti itu. Jadi istilahnya itu istilah digoreng itu maksudnya adalah dipermainkan, dibikin psikologis investor itu turun naik atau dimanipulasi lah gitu. Jadi begitu ya Syah. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Itu dari Syahzana 2ND. Pertanyaannya tuh untuk trader atau investor pemula apa aja yang harus diperhatikan agar nggak salah langkah? Oke, jadi banyak sih sejak pandemi, pokoknya berarti kurang lebih 5 tahun terakhir lah ya. Pokoknya puncaknya kita pada saat pandemi 2020, 21 sampai 2022 itu cukup signifikan penambahan jumlah investor, dan rata-rata didominasi oleh Gen Z, generasi Z, investor pemula yang umurnya di bawah 25 tahun. Nah, bagi teman-teman investor pemula, terutama yang Gen Z ya, jadi kita punya tips nih ya, kita punya tips buat teman-teman supaya tidak terjerumus, supaya tidak melakukan kesalahan ya. Biasanya kalau investor pemula itu kan masih belum punya pengalaman, nah takutnya terjebak nanti dengan dipermainkan psikologisnya, atau terjebak dengan aksi goreng-menggoreng yang agak kesalahan. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lakukan kesalahan yang sudah pernah dilakukan investor pemula sebelumnya. Yang pertama tuh, jangan investasi dengan dana hutang.
Ya kalau misalnya nggak ada uangnya, misalnya cuma di RDN, di rekening dana itu cuma ada 100.000, jangan tradingnya lebih dari 100.000. Jadi gunakanlah dana yang ada, bukan menggunakan dana margin gitu ya. Oke, uang dingin ya Kak? Iya, uang dingin pastinya, jangan uang yang untuk UKT, uang bayar kuliah jangan ditradingin dulu ya. Nanti pas pembayarannya, wah udah telat gini kan, padahal sahamnya turun gitu kan, akan merugikan. Yang kedua, jangan langsung memborong habis di awal, jangan langsung euforia kan, karena masih semangat tuh beli saham sebanyak-banyaknya. All in gitu. Jangan, uangnya 100.000 dibeliin semuanya, jangan. Beli dulu dari sedikit-sedikit, misalnya dimulai dari 1 lot atau 2 lot, atau kalau uangnya 100.000 mungkin dari 50.000 dulu, beliin 1 lot saham. Coba pelajari mekanisme perdagangannya seperti apa. Kalau sudah paham, boleh nanti all in gitu ya, atau bahkan bisa di top up lagi dananya. Jadi kita sudah paham nih, oh mekanismenya seperti ini, jadi kita udah tahu resikonya nanti seperti apa. Terus jangan FOMO ya, FOMO ikut-ikutan ya kan. Ada nih teman yang bilang ini bagus, atau ada selebgram influencer yang bilang oh ini sahamnya digoreng gitu, atau lagi gak bagus nih. Jangan istilahnya itu langsung percaya dengan informasi atau isu yang beredar yang tidak terbukti kebenarannya. Jadi kita harus lihat mungkin dari website bursa, ataupun memang kalau perlu informasi itu dikeluarkan oleh perusahaan tersebut atau emiten tersebut. Ya, jangan menelan rekomendasi mentah-mentah, walaupun informasi itu dikeluarkan oleh analis yang bekerja di perusahaan sekuritas. Yang namanya manusia kan, pasti tetap ada salahnya. Jadi kita bisa gunakan informasi, rekomendasi yang dikeluarkan oleh analis itu sebagai tambahan lah ya, memperkuat analisa kita sendiri ya, Pak. Betul. Terus jangan panik kalau sahamnya tiba-tiba minus turun. Jadi sahamnya turun 1% langsung aduh Kak gimana nih, rugi. Nah gitu jangan. Jadi jangan panik. Yang namanya saham resikonya kan dia fluktuatif, dia bisa naik bisa turun. Jadi kalau dia turun berarti kita sahamnya turun, kita harus siap-siap nih cut loss atau memang kita mau tambah beli. Nah maka dari itu teman-teman harus punya trading plan. Trading plan itu rencana tradingnya. Jadi kita harus siap, kita kalau bisa tuh tentukan berapa batas bawah dan batas atas resiko ataupun keuntungan yang ingin kita dapatkan. Misalnya trading plan-nya, kita akan jual saham itu kalau dia sudah menyentuh penurunan sampai 5%. Berarti batas resiko yang mau kita toleransi adalah 5%. Jadi kalau sudah turun 5% kita jual. Jangan kayaknya besok. Nah gitu. Feeling gue nih gitu kan. Kata temenku informasi orang dalam gak kayak gitu kan. Besok kayaknya naik tuh, tahan aja nggak usah jual. Nah kita harus disiplin. Kalau kita sudah menetapkan batas bawahnya itu 5%, kita harus jual. Takutnya kalau naik ya alhamdulillah. Kalau misalnya dia makin turun, nah turun sampai 10%, astagfirullah kan, benar kata. Ya Allah, kenapa kemarin nggak jual gitu ya? Kalau kemarin jual ruginya cuma 5%, kalau sekarang jual ruginya 10%. Nah, gitu juga untuk batas atasnya. Misalnya kita tetapkan 10%. Jadi kalau dia naik, ini buat yang trader nih cocoknya. Kalau dia naik 10%, kita jual gitu. Jangan kayaknya besok naik lagi deh. Tahan aja lah, ini kayaknya lagi main ya istilahnya gitu kan. Iya kalau naik. Kalau enggak, ya elah, dijual ya. Kalau kemarin dijual untungnya 10%. Kalau dijual sekarang untungnya cuma 3%. Padahal masih untung loh. Ya nggak sih, walaupun dia bilang rugi kan, keuntungannya itu berkurang. Nah makanya teman-teman perlu tetapkan trading plan tadi. Nah terus jangan panik dan juga jangan kalap. Wih, sahamnya bagus nih, beli all in, semua uangnya dibeliin ke saham itu. Jangan juga. Nanti kalau misalnya semua uang dibeliin ke saham itu, sahamnya turun gimana? Ada lagi saham yang bagus gitu kan? Mau nggak mau kan kita top up lagi dana. Berarti jadi harus didiversifikasi ya, Pak? Betul. Jadi jangan terburu-buru ya. Maksudnya tuh dianalisa dulu, mulai dari sedikit demi sedikit sampai kita benar-benar paham. Jadi kalau misalnya kita udah istilahnya itu sudah menjiwai lah, udah tahu nih pergerakannya. Jadi kita nggak akan panik dan nggak akan kalap gitu. Kalau ada saham itu yang turun ataupun saham itu yang naik. Gitu. Terus juga teman-teman harus upgrade diri karena namanya investasi di pasar modal terutama saham itu sangat dinamis. Kita harus perlu pantau, kita perlu update, kita perlu market update perkembangan pasar modal. Dan itu perlu dilakukan secara rutin gitu ya. Sebenarnya tidak harus
berjam-jam gitu ya. Cukup mungkin teman-teman setiap hari itu memantau pergerakan harga sahamnya, ngelihat sahamnya atau informasi lah yang terjadi di pasar modal itu seperti apa. Dan yang paling penting yang tadi ini bilangin, harus diversifikasi. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jangan taruh uangnya pada satu saham aja. Jangan satu investasinya pada satu produk aja. Kalau taruh telur dalam satu keranjang, keranjangnya jatuh, telurnya Pecah semua. iya. Tapi kalau dibagi beberapa keranjang, yang satu pecah ya jatuh, ya masih ada telur kita di beberapa keranjang. Begitu juga kalau teman-teman punya dana, jangan semuanya diinvestasikan di saham, tapi dibagi dengan investasi yang lain. Kalau memilih produk investasi di saham, jangan semuanya ke satu saham, jangan ke satu sektor. Beli saham semuanya sahamnya di saham BCA semua, atau beli saham BCA, BRI, BSI, perbankan semua, tapi bagi-bagi. Mungkin ada yang perbankan, ada yang consumer goods, ada yang telekomunikasi, dibagi-bagi, diversifikasi istilahnya, supaya nanti kalau misalnya kita butuh uang, saham apa nih yang lagi bagus, nah mungkin kita bisa Jual. jual dan kita dapat capital gain, dibandingkan dengan kita seluruh uang kita dibelanjakan ke saham perbankan, dan ternyata perbankan lagi nggak bagus gitu. Nah, begitu Sobat Git Buyers ya. Ini kayaknya bakal bisa FYP nih kalau bisa jadi pas ke TikTok. Soalnya emang kebanyakan Gen Z itu ya FOMO, ikut-ikutan tanpa nyari tahu dulu harus ngapain dulu Iya, nih. benar. Terus nggak ada juga trading plan-nya nih. Ikutin feeling aja gitu Iya, kan. ikut-ikutan teman biasanya itu. Boleh ikutan teman tapi emang harus didasari sama konsep Betul. dasarnya. Teman kita Pak. bilang ini sahamnya bagus, tapi kan kita punya ilmunya ya. Coba dianalisa dulu, jangan langsung percaya kalau saham itu bagus. Kita perlu analisa, karena kalau rugi kita juga yang Iya, nanggung. mereka Bukan nggak rugi teman ya. Bisa jadi dia udah beli duluan kan. Ketika kita rugi dia untung ternyata. Temen makan temen gitu. Oke gitu ya Sobat Git Buyers. Nah lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Dari @midnight T-nya banyak banget nih Kak. Saham itu judi nggak sih? Alah. Masih ada ya yang bertanya seperti itu ya. Padahal sebenarnya teman-teman kita sudah punya fatwa DSN MUI nomor 80 mengenai investasi di pasar modal. Jadi kalau misalnya masih ada yang beranggapan saham itu sama dengan judi, kayaknya teman-teman perlu analisa, perlu pelajari lebih lanjut. Karena setiap kita punya galeri investasi syariah juga yang ada di UIN Imam Bonjol, UIN Batu Sangkar, UMSB, di UPI, UPI-PTK, dan juga Universitas Dharma Andalas, di mana setiap kali teman-teman yang ada di perguruan tinggi tersebut, mereka akan buka rekeningnya rekening syariah. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu nih, saya mau investasi, saya mau sih investasi di saham, tapi mau sahamnya saham yang syariah aja, ada nggak Kak? Ada. Kita punya pasar modal syariah dan ada kriteria saham-saham yang termasuk ke golongan saham syariah. Jadi kalau teman-teman ragu, mungkin bisa memilih saham-saham yang sesuai syariah. Nah, terus kriterianya itu apa? Kriterianya itu adalah perusahaan tadi itu ditransaksi, tidak memperjualbelikan, tidak memproduksi, tidak mendistribusikan barang-barang yang tidak sesuai dengan syariah atau barang-barang yang mungkin diharamkan gitu. Yang kedua, kalau perusahaan tadi memiliki hutangnya itu tidak lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Nah, yang ketiga, kalau dia punya laba non halalnya itu tidak lebih dari 10% dari total laba perusahaan. Gitu. Jadi, kalau perusahaan tadi masuk ke 3 kategori itu, berarti perusahaan tersebut termasuk ke saham syariah. Jadi, kalau misalnya teman-teman nggak percaya nih ya, masih ragu gitu ya, teman-teman bisa kok kunjungin websitenya kita www.idx.co.id. Nanti teman-teman bisa baca di sana apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah, apakah itu termasuk judi, apakah itu halal atau haram, karena di situ juga sudah ada fatwa DSN MUI-nya. Nah gitu ya Sobat Git Buyers. Jadi kalau Sobat Git Buyers masih ragu, boleh nih cek di website yang udah dikasih tahu sama Kak Caca barusan. Nah, mungkin ini last question kita nih Kak. Nggak kerasa ya Kak. Itu tuh dari Kak Mutia Andin. Oh, pertanyaan itu
adakah isu-isu IPO dalam waktu terdekat nih Kak? Oh, kayaknya beliau nih IPO hunter ya Kak. Betul ya, yang nyari saham-saham yang mau IPO. Nah, sebenarnya yang sudah di pipeline di Bursa Efek Indonesia ada divisi khusus yang divisi bagian IPO yang menangani calon-calon emiten atau perusahaan-perusahaan yang mau go public di Bursa Efek Indonesia di pasar modal. Nah, saat sekarang itu ada 13 nih perusahaan yang mau IPO ya, yang sudah ada daftarnya lah, sudah ada listnya. Cuman memang lagi proses nih. Saya nggak bisa sebutin ya, karena masih dalam tahap ini. Ada 2 perusahaan kecil ya, yang asetnya di bawah 50 miliar. Ada juga 6 perusahaan menengah lah ya, skala menengah yang asetnya antara 50 sampai 250. Ada yang skala besar, itu ada 5 perusahaan yang asetnya di atas 250 miliar. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin ya, bisa mantau nanti informasinya itu pasti akan kita buka kalau ada calon emiten atau perusahaan yang mau IPO. Ditungguin aja ya. Jadi kalau misalnya nanti udah keluar informasi namanya, nah boleh tuh yang IPO hunter itu langsung melakukan pemesanan melalui website di IPO. Nah, jadi itu Sobat Git Buyers, ada banyak banget nih ya Kak dalam waktu dekat ini bakal ada IPO, tapi ya pantengin aja terus ya. Wah, seru banget nih Kak, gak kerasa kita udah sampai aja nih di penghujung episode hari ini. Mungkin Kak Ceci boleh nih kasih last statement atau kayak tips apa gitu buat Sobat Git Buyers yang lagi nonton. Oke, jadi kalau teman-teman mau jadi investor di pasar modal Indonesia, terutama investor pemula ya, Kenzi, kita punya tips 3P. Paham, punya, pantau. Jadi kalau teman-teman mau investasi, harus paham dulu produk investasi yang dipilih. Tahu resikonya, tahu keuntungannya, tahu tujuan investasinya untuk apa. Yang kedua, harus punya. Nah, nggak mungkin dong kita investasi tapi hanya sekedar cuap-cuap tapi nggak coba, nggak menikmati. Nah, mau nggak mau teman-teman harus jadi investor, buka rekening saham ataupun rekening investasi di pasar modal melalui perusahaan sekuritas. Nah, kalau sudah punya, yang terakhir yang paling penting, pantau. Jadi kita harus melakukan pemantauan, update mengenai kebijakan aturan yang berlaku di pasar modal. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi nih keuntungan perusahaan yang kita miliki. Kalau misalnya kita update, tahu nih informasi, oh ini ada informasi bagus yang bisa menaikkan harga saham, otomatis harga saham yang kita miliki, saham yang kita miliki itu akan mengalami kenaikan, sehingga kita bisa jual dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi teman-teman jangan lupa 3P-nya ya, paham, punya, pantau. Dan yang terakhir, saya punya tagline, mudah berinvestasi, tua menikmati. Keren banget. Oke, mungkin segitu dulu buat episode hari ini. Buat Sobat Git Buyers yang lagi nonton di rumah, jangan lupa Like, comment, share, and subscribe ke media sosial kita. Dan juga kalau Sobat Git Buyers ada pertanyaan nih, boleh nih ditanyain di kolom komentar. Mungkin sudah berakhir episode kita kali ini ya Kak. Ya, sedih ya. Mungkin aku Revanza Dan aku Syifa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.